Berjumpa lagi bersama Sobat Komik dimanapun Anda berada. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Invincible of the Ace. Mimin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang memberikan like dan memberikan komentar positif. Jangan lupa menekan tombol subscribe agar teman-teman mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru. Tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke alur cerita. Mereka telah tiba di Pavilion Fair. Sebelum masuk, Ling Hojong mengatakan bahwa sekelas pavilion elit ukurannya terbilang sederhana. Yun Akriul berkata, "Kau masih perlu banyak belajar, minggir dulu." Sembari membuka pintu, ia mengatakan, "Pavilion yang megah sesungguhnya, kalau dari luar tampak tenang dan sederhana, seperti akademi yang ternama, tetapi di dalamnya, bangunan ini penuh dengan pesona celestial realm." Pemandu menyambut Yun Akriul beserta yang lain dengan hangat dan mengucapkan terima kasih karena telah mengunjungi pavilion per mereka. Pemandu tersebut bernama Guang Oh yang merupakan pemandu baru. Ia bertanya, "Bapak-bapak sekalian, apa ada wanita penghibur yang ingin kalian cari?" Yun Akriul menjawab, "Ah, iya, aku ingin Nona Haiwon dengan permainan sitarnya yang lembut dan menawan hari ini." Pemandu mengucapkan permintaan maaf tidak bisa memenuhi keinginan Yun Akriul karena Nona Haiwon sudah bersama dengan tamu yang lain. Ia memberikan penawaran dengan Nona Inmi yang baru saja tiba. Ia menjelaskan bahwa permainan sitarnya lebih bagus dan usianya 2 tahun lebih muda dibandingkan Nona Haiwon. Untuk menatap wajah pemandu, Hyun Akryul harus bertengadah ke atas karena badannya besar dan tinggi. Hyun Akryul dalam pikirannya berkata, "Wow, ekspresinya mengerikan sekali. Kalau aku tidak mengganti pilihanku, sepertinya dia akan memukulku. Tapi, itu tidak mungkin." Ia mempunyai ide agar yang menghibur tetap Nona Haiwon. Ia berkata kepada pemandu, "Kami sudah jauh-jauh datang kemari untuk melihat Nona Haiwon." Pemandu menjawab, "Kalau itu keinginanmu, maka aku tidak bisa membantumu." Yun Akryul berusaha akting dengan marah-marah. "Kenapa kau tertawa? Apa kau tahu siapa ayahku?" Ia memberitahu bahwa ayahnya adalah sponsor Pavilion Fair dan sering makan malam di tempat ini. Ayahnya juga merupakan ketua kongsi dagang di Guangzhou, sambil menunjuk-nunjuk badan si pemandu. "Apakah ayahmu?" Pemandu belum selesai berbicara, langsung dipotong Yun Akryul dengan berteriak, "Ya, ketua kongsi dagang klan Guangzhou Yun, Yun Noh Tai." Pemandu tampak takut mendengar nama itu. "Yun Danzu, maafkan aku. Kami akan membawakan Nona Haiwon kepada kalian di lantai 2." Pemandu segera menyiapkan tempat untuk Yun Akryul beserta yang lain. Sebagai ucapan maafnya, ia juga membawakan 1 botol anggur putih ekstra dan berharap agar mereka mendapatkan malam yang indah di Pavilion Park. Yun Akryul meminta agar berhati-hati lain kali, kemudian menanyakan kapan Nona Haiwon akan datang. Bersamaan setelah pertanyaan terlontar, Haiwon datang dan meminta maaf atas keterlambatannya. Kedatangan Haiwon membuat Yun Akryul, M Song Ai, Jun Diop kegirangan. Mereka mengatakan, "Oh, Nona Haiwon, hari ini kau sangat menawan." Berbeda dengan Ling Hojiong, tampak biasa-biasa saja, karena yang mengendalikannya adalah Dongfai Bobai. Dalam pikirannya berkata, jadi ini Haiwon, benar-benar pantas dengan julukannya. Gadis rupawan tak tertandingi, elegan, lemah lembut sekaligus mempesona. Pantas saja pria naif Ling Hojiong jatuh cinta padanya.
Tapi bahkan dia sekalipun tidak akan bisa memikat hati sang Invincible of the Ace. Haiwon merasa terhormat karena dirinya dipilih sebagai penghibur. Kemudian ia menanyakan lagu apa yang ingin didengarkan. Yun Akriul menjawab, "Sudah lama aku tidak mendengar musikmu. Jadi bagaimana dengan Bu Ran?" "Saya akan memainkan musik itu sesuai keinginan Anda," jawab Haiwon. Ia segera memainkannya. Yoon Akryul, M. Song Ai, dan Jun Dyuk tampak antusias mendengarkannya. Dengan penuh gembira, mereka berkata, "Luar biasa, sungguh luar biasa, Nona Haiwon memang hebat." Haiwon mengatakan bahwa ia hanya menunjukkan kemampuan bermusiknya saja. Dongfai Bobai dengan cermat memperhatikannya. Dalam pikirannya mengatakan bahwa Buran merupakan musik klasik dengan jiwa berani yang ditujukan untuk sajak kono. Tetapi sekarang liriknya sudah dilupakan karena sifatnya yang membangkang dan sekarang menjadi lagu penghibur di pesta minum-minum. Menurutnya, minum-minum sampai puas tanpa mengetahui aspirasi atau arti dari musiknya adalah hal yang menyedihkan. Sayangku, jangan ternodai atas kehendak dunia ini. Angkat pedangmu dan tunggangi kudamu. Apa yang menantimu di dunia yang kacau ini? Tertawalah sesuka hati sambil meminum secangkir anggur. Jelajahi 4 lautan sembari membelakangi dunia. Bagaimana jika kau tidak langsung dikenal? Tracer and the Patch akan menampakkan dirinya saat waktunya tiba. Yun Akriul kembali merequest satu lagu, Celestial Nine Song. Haiwon pun memenuhi keinginannya dan memainkannya. Pikiran Dongfei Bobai mengatakan bahwa musik Celestial Nine Song juga terkenal sama seperti Bu Ran. Tidak berselang lama, ia kemudian menghentakkan gelas dan berkata, "Tunggu, maafkan aku, ada satu lagu yang ingin kudengarkan." Melihat yang dilakukan Ling Ho Jiong, Yun Akryul berkata, "Hei, kenapa kau menginterupsi begitu? Tidak sopan." Haiwon menyambung pembicaraan. "Tidak apa-apa. Bukankah kamu Lord Ling Hojiung yang pernah mengirimkan surat cinta kepadaku?" Ling Hojiung menjawab, Itu bukan surat cinta." Mendengar jawaban Ling Hojiung, Yun Akryul tampak usil berkata, "Kalau bukan surat cinta, lalu surat apa itu? Apakah surat tantangan duel yang dimulai dengan kalimat, 'Kepada Haiwon tercinta'? Wah, tantangan duel itu sangat mendebarkan." "Ah, aku yang dulu, bukan aku yang sekarang," ucap Ling Hojiong. Haiwon kemudian menanyakan musik mana yang harus ia mainkan. Di dalam pikirannya menduga kalau Ling Hojiong pasti akan meminta musik percintaan yang merepotkan. Ling Hojiong meminta musik Guang Lisan. Haiwon mengatakan bahwa musik tersebut tidak cocok dimainkan dengan suasana ringan seperti sekarang. Ia takut kalau nanti mood tamu-tamu yang lain akan turun. Ling Hojiong menjawab, "Kalau kau tidak percaya diri bisa memainkan musik sesulit itu, maka tidak apa-apa." "Tidak, bukan begitu." Dengan sedikit berat hati, Haiwon memainkannya. Tidak berselang lama, tiba-tiba seseorang datang mendobrak pintu hingga rusak sambil berkata, "Siapa di sana yang mencuri Haiwon dariku? Apakah kalian?" Wah, kagetnya. Dengan tampak berani, Yun Akryul membalas perkataannya. "Siapa yang berani berbuat onar di sini?" Sang pemuda mulai mengambil guci dan berkata, "Sepertinya kalian adalah anak-anak pedagang kaya yang dengan sombongnya memotong antrian. Apa kalian cari mati?" Yun Akryul secara tiba-tiba gentar dan meminta pemuda tersebut agar tidak gegabah. Ia berpikir, pasti pelanggan Nona Haiwon sebelumnya. Oh, tidak. Mencari gara-gara dengan orang ini sama saja dengan cari mati. Sebaiknya aku menenangkannya.
Yun Akriul yang berubah pikiran meminta maaf dan mengakui bahwa sudah bersikap tidak sopan. Ia juga mengajak pemuda tersebut untuk bergabung bersama dan akan menanggung biayanya. Namun si pemuda tidak tertarik dengan tawaran Yun Akriul. Ia sudah terlanjur kesal sehingga kekeh untuk menyerangnya. Yun Akriul mencoba untuk mematahkan pukulan yang dilakukan, namun tidak berhasil. Ia berkata, "Apa yang sedang kau lakukan?" Si pemuda menghiraukannya dan melanjutkannya hingga Yun Akriul terjatuh. Dasar bedebah. Eom Jong Ai dengan sigap membantu Yun Akriul dan berkata kepada si pemuda, "Ini terlalu berlebihan. Meski kami berbuat salah, bukankah permintaan maaf yang tulus sudah cukup untuk menggantinya?" Pemuda menjawab, "Berani-beraninya, kalian telah menghina putra Perdana Menteri Kiri dan berpikir bisa kabur begitu saja." Yom Chong Ai mengingatnya bahwa Perdana Menteri Kiri adalah orang yang disayang Kaisar. Ia mengendalikan politik negara ini sendirian, merupakan menteri yang sangat kompeten. Yom Chong Ai bertanya, "Maaf, tapi apa aku bisa mengetahui namamu?" Pemuda mengatakan namanya adalah Hu Buhai, merupakan putra ketiganya. Yum Jung Ai dalam pikirannya berkata, "Bukankah Hubuhai adalah bajingan terkenal itu? Meskipun kami diserang dahulu, tapi non-agresi dalam urusan resmi tidak akan melindungi sekti kelas 3 seperti kami." Melihat dia menjatuhkan Akriul dengan satu gerakan, tidak ada yang bisa dilakukan. Hubuhai tertawa, hahaha, dan berkata, "Kalian diam seketika saat mendengar namaku. Sungguh menyedihkan. Ayo Haiwon, tinggalkan hama ini dan pergilah ke kamarku. Kau milikku hari ini." Ia kemudian menggandeng tangan Haiwon dan meminta ikut bersamanya. Ling Hojiong yang dari tadi diam tiba-tiba bertanya, "Apakah kau sungguh akan melakukan itu?" Rekan lain yang tampak takut menepuk pundak Ling Hojiong dan berkata, "Apa maksudmu kawan? Silahkan bawa saja Nona Haiwon." Hu Buhai kemudian mengejek mereka, bocah nakal yang sering mengunjungi rumah bordil, tipikal sekti kelas 3. Sementara Haiwon meminta tolong dan meminta agar dirinya dilepaskan. "Tolong, lepaskan aku. Lepaskan Tuan." Ling Hojiong kembali berkata, "Omongan seperti itu datang dari seseorang yang tidak membeli minuman dan secara terang-terangan ingin melakukan tindakan bejat." "Apa? Jika kau ingin ceramah, setidaknya kau harus membeli minuman. Itulah adabnya. Jika kau tidak membeli, setidaknya tuangkan minumanku sekarang. Jika kau tidak suka, dengarkan satu lagu dan pergilah dengan tenang." Perkataan Ling Hojiong memancing emosi. Hu Buhai berkata, "Hah, ocehan apa ini? Kalian semua pasti sangat ingin mati." Secara bersamaan ia langsung menyerang Ling Hojiong. Chun Diop mengetahui jurus yang digunakan si pemuda, Sky Thunder Kick, yang merupakan teknik dari klan Nangong, paling terkenal di antara 5 keluarga besar. Ia tampak khawatir dan meminta Ling Hojiong agar tidak melawan atau menahannya, karena jurus itu sangat berbahaya. Namun jurus tersebut dengan mudah dihindari oleh Ling Hojiong. Hubuhai berkata, "Brengsek." Ia kembali melakukan serangan dengan jurus yang berbeda. Lagi-lagi Jun Diop mengetahui jurusnya. Heavenly Thunder Pump adalah seni bela diri dasar, tetapi sangat kuat bila disertai dengan energi internal. Ia memberitahu Ling Hojiong bahwa serangan itu berbahaya dan sulit untuk dihindari. Ia meminta agar Ling Hojiong berhati-hati. Sang Invincible of the Ace tentunya juga mengetahui jurus itu, sehingga dalam pikirannya berkata, "Berisik, dasar bodoh. Jika benar-benar bertarung, aku tidak akan sulit mengalahkannya.
Tapi karena ada para senior, sebaiknya aku rahasiakan saja. Ling Hojiong tidak mengeluarkan jurus atau perlawanan. Dia hanya menahannya dan berkata, dengan keterampilan seperti itu, kau bahkan belum bisa menguasai Cloud Thunder Palm. Kasihan sekali. Lagi-lagi pemuda itu dibuat semakin marah. Apa maksudmu? Jangan bersikap sombong dan sok hebat. Sambil melakukan serangan, Ling Hojiong terus menghindar sembari berkata, apa yang kau lakukan tidak ada gunanya. Walaupun kau berusaha keras, reputasi klan Nangung sebagai 5 keluarga besar terbaik hanyalah membual dan omong kosong. Siapa kepala keluarga yang membiarkan keadaan seperti itu? Hu Buhai menjawab, diam atau aku akan membunuhmu. Pertanyaan Ling Hojiong membuatnya berpikir, kenapa dia menanyakan ini? Dia dari sekte yang tidak mengenal kepala keluarga klan Nango, salah satu dari 5 keluarga besar. Kenapa dia membicarakannya dan bertingkah seperti orang tua, padahal dia masih terlihat muda? Mungkinkah dia returning to youth? Returning to youth merupakan peremajaan yang dilakukan oleh master tingkat tinggi. Hu Buhai kemudian mengatakan bahwa kepala keluarga saat ini adalah putra kedua dari kepala keluarga sebelumnya, Nangung Sang. Kebetulan dia adalah sepupu dari ibuku. Lagi-lagi Ling Hojiong mengetahuinya dan mengatakan bahwa Nangung Sang adalah anak laki-laki bodoh dari Nangung Hwasyo. Pernyataan Ling Hojiong yang berani menyebut nama kepala keluarga klan Nangung dan pendahulunya dengan santai membuat Hu Buhai semakin yakin bahwa Ling Hojiong adalah returning to youth. Ia kemudian segera memanggil Ling Hojiong dengan sebutan senior. Ling Hojiong berkata, dasar bodoh, kenapa aku jadi seniormu? Sudah jelas aku terlihat lebih muda darimu. Hehe, ucapan dan sikap Anda seperti seorang master Taos. Gerakan Anda selancar air. Anda pasti Elder Dragon Mystic dari sekte Wudang kan? Itu terlihat jelas. Mendengar perkataan Hu Buhai membuat Chung Ai dan Jun Diop bingung. Omong kosong apa yang dikatakan pemabuk ini? Pasti ada kesalahpahaman karena menganggap saudara bungsu kami, Ling Hojiong adalah master dari sekte Wudang. Ling Hojiong kembali berkata, apa yang baru saja kau katakan? Dragon Mystic, beraninya kau membandingkan diriku dengan orang yang tidak terkenal sepertinya. Dalam pikiran Hu Buhai, dasar bodoh. Memangnya kau siapa sampai semarah itu? Aku hanya mencoba menunjukkan rasa hormat kepada seorang senior. Namun dia berani menghinaku, putra Perdana Menteri. Dilihat dari penampilannya, dia mungkin berasal dari sekte kecil yang miskin dan tidak terkenal. Tidak mungkin sekte seperti itu mempunyai master seperti Dragon Mystic. Tiba-tiba Hu Buhai kembali menyerang Ling Hojiong sambil mengatakan, ternyata hanya bocah nakal dari sekte kecil. Aku akan memberimu pelajaran pribadi. Ling Hojiong yang mengamati mengetahui bahwa Hu Buhai kembali menggunakan jurus yang sama, Heavenly Thunder Palm. Namun energinya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ia khawatir akan ada kerusakan lain jika bertarung dengan kekuatan internal penuh. Ia segera memikirkan cara yang lebih efektif untuk melawannya. Melihat Haiwon yang terdiam menyaksikan perseteruan, tiba-tiba Ling Hojiong mempunyai ide. Ia segera menghampiri Haiwon dan meminjam alat musiknya. Hubuhai merasa diejek Ling Hojiong. Bukannya melawannya, dia malah memainkan musik di samping Haiwon. Sayangku, jangan terpengaruh oleh dunia. Ambil pedangmu yang sudah ditempa dengan baik dan naikkan kudamu. Apa yang kamu tunggu di dunia yang penuh gejolak ini? Bagaimana jika kamu tidak langsung dikenali?
Treasure in the Patch pada akhirnya akan terungkap dengan sendirinya. Warnai duniamu sendiri. Yang dilakukan Ling Hojiong membuat Haiwon kaget. Dalam pikirannya bertanya, apakah ini lagu Buran? Sedangkan Hu Buhai menyadari yang dilakukan Ling Hojiong adalah manipulasi suara. Ia mempertanyakannya, bagaimana bisa? Namun ia dengan penuh percaya diri menggunakan jurus True Heavenly Thunder Palm mampu mengalahkan Ling Hojiong. Ia segera melepaskan serangan. Saat Hu Buhai mendekat, Ling Hojiong memukulkan sitar tersebut kepadanya. Akibat olah Ling Hojiong membuat Haiwon menitiskan air mata. Ia meminta untuk menghentikannya karena takut sitarnya akan rusak. Ling Hojiong memintanya untuk tidak khawatir. Hu Buhai yang terkena serangan melontarkan berbagai macam kata di mulutnya. Ah, brengsek, bajingan, siapa kau sebenarnya? Sitar dengan kekuatan nada kembali dipukulkan Ling Hojiong dan membuat Hu Buhai terpelanting. Haiwon yang menyaksikan dibuat takjub oleh Ling Hojiong. Ah, ya ampun, dindingnya hancur. Tidak hanya menyanyikan lagu yang tidak ku ketahui, tapi dia juga memiliki kekuatan sebesar itu yang berasal dari nada. Ling Hojiong sendiri berpikir bahwa sekarang dirinya tidak bisa melakukan manipulasi suara dan pertunjukan sitar secara sempurna. Menurutnya yang penting bisa membuat Hu Buhai tumbang sudah cukup. Kemudian ia meminta Haiwon untuk memainkan Guang Lisan sesuai kesepakatan sebelumnya. Jin Deyup membangunkan Yun Akryul. Bangun, kakak, sadarkan dirimu. Kakak, kau harus bangun. Kakak, sembari menepuk-nepuk pipinya. Yun Akryul terbangun. Hentikan, aku sudah bangun. Pipiku sakit tahu, sangat sakit. Melihat dinding yang bolong, ia terkejut dan menanyakannya. Chung Ai menepuk pundak Ling Hejiong dan berkata, karena Akryul sudah bangun, sekarang bukan waktunya mendengarkan lagu lagi. Kita pergi saja. Ling Hojiong menjawab, kita ini di tempat yang mahal dan kita sudah meminta lagunya. Jadi sebaiknya kita dengarkan dulu sebelum pergi. Itu benar, tapi si Hu Buhai ini bukan orang biasa, bukan? Bagaimana kalau nanti Hui Yong dan prajuritnya tiba-tiba menerobos masuk? Ling Hojiong menggeser kursi untuk duduk dan meminta Im Chung Ai agar tidak khawatir. Bukan kita yang memulai pertarungannya. Dan setelah lagu ini kita akan pergi. Jika kakak senior melarangku karena cemas, kalian duluan saja. Mereka semua menjawab, apa-apaan? Kau membuat kami menjadi pengecut yang tidak setia. Tanpa harga diri, habislah seorang pria. Ling Hojiong menyuruh Haiwon segera memulai pertunjukannya. Namun sebelum dimulai, Haiwon ingin bertanya sesuatu kepadanya. Ling Hojiong memintanya untuk tetap memainkan sitarnya terlebih dahulu dan menanyakannya nanti. Saat pertunjukan dimulai, Ling Hojiong tampak memikirkan Haiwon yang berada di depannya. Tatapan dia itu sedingin sungai yang dilapisi es tipis. Apa aku benar-benar bisa mengubah tatapan dingin itu menjadi sehangat plum blossom musim semi? Ia segera tersadar dan fokus untuk menyaksikan pertunjukannya. Dalam pikirannya kembali teringat, awalnya Guang Lisan itu berada di Wuzang Yuan, daratan sempit, dengan memainkan pertunjukan sitar terakhir seolah-olah hidupnya akan berakhir. Ketegasan dan ketegakannya menyorot semangat dan haus kebajikan sang protagonis. Di lagu tersebut sangatlah menyentuh. Tapi sekarang Guang Lingshan yang dibawakan tampak berbeda. Ling Hojiong kemudian memintanya untuk berhenti. Yom Chung Ai mengatakan bahwa dirinya padahal sedang menikmati musiknya. Haiwon sendiri tampak kaget dan mempertanyakannya apakah pertunjukan yang ia lakukan tidak memuaskan.
Ling Hojiong mulai berbalik badan. Haiwan bertanya, "Kau mau kemana?" "Aku sudah cukup mendengar dan sekarang mau pergi." "Tunggu, kamu belum menjawab pertanyaanku. Kalau dengan mastermu, apa kau tetap akan menanyakan hal yang sama? Apa maksudmu?" Seorang penjahit yang terampil bisa langsung mengetahui kain hanya dengan menyentuh benangnya. Dan seorang master bisa langsung tahu hanya dengan merasakan aura. Bukankah musik sama saja? Tanpa harus memahami esensi dari musik dan bersembunyi di balik trik rendahan. Orang awam mungkin tidak tahu, tapi aku mengetahuinya. Ling Hojiong segera pergi. Yom Jong Ai berkata, "Mohon maaf Nona, sampai jumpa lagi lain kali." Setelah mereka pergi, Haiwan berpikir bahwa yang dikatakan Ling Hojiong memang benar. Ia teringat perkataan masternya. Bisa-bisanya, perkataan yang dikatakan masterku di pavilion malah terlontar dari seorang tamu muda. Terlebih lagi, dia menggunakan musik sebagai senjatanya, bahkan sampai mengeluarkan bu'ran. Meskipun penampilannya yang masih muda, kemampuan pertunjukannya yang lumayan, dan teknik musiknya itu terus melintas di pikiranku. Selain itu, dia langsung mampu mengetahui kemampuanku hanya dengan 2 lagu, dan bahkan 2 bait terakhir bu'ran yang aku sendiri tidak tahu, dia mengetahuinya. Dia sudah terlalu banyak berubah dibandingkan semenjak aku pertama bertemunya. Tidak hanya dalam seni bela diri saja, tapi dia juga bisa mencapai dunia teknik musik dalam sekejap. Dia juga menyebut masterku. Apa dia juga tahu tentang masa lalu dan asal-usulku? Jika benar begitu, ini bukan masalah yang boleh disepelekan. Itu Ling Hojiong atau bukan? Berlanjut ke cerita klan Jegal. Merupakan klan yang terkenal atas para anggotanya yang luar biasa berbakat dalam teknik musik, formasi mekanisme, dan formasi susunan. Ling Hojiong dalam pikirannya berkata, "Bagaimana bisa? Putri keluarga itu telah menjadi pelacur. Tidak salah lagi. Teknik jarinya adalah teknik klan Jegal. Tetapi pertunjukan dia kurang akan prinsipnya klan Jegal yang menekankan nada tambahan untuk mengalirkan energi internal ke dalam musik. Mungkin dia tidak pernah mempelajari seni bela diri dari awal. Dilihat dari penampilannya, dia pasti keturunan Jegal-Gel. 14 tahun yang lalu tidak seperti sekte ortodoks. Ayah Haiwon yang membuat perjanjian penuh hormat denganku. Bisa-bisanya dia jadi serendah ini sampai menjual putrinya sendiri ke pavilion. Saat di perjalanan, Yom Chung Ai bertanya, "Jiong, kenapa kau berbuat seperti itu tadi?" "Benar, ditegur seperti itu memalukan tahu," sambung Jun Diyu. Ling Hojiong menjawab, "Kalian telah mempermalukan nama keluarga Nona itu." "Apa kau tahu asal-usulnya Nona Haiwon?" tanya Jin Diyu. Ling Hojiong mengatakan bahwa Haiwon berasal dari klan Jegal yang merupakan salah satu dari 5 keluarga besar yang terkenal akan teknik musiknya. Jin Diyu kaget. "Apa? Klan Jegal? Perbincangan omong kosong apa ini? Tidak ada klan seperti itu dalam 5 keluarga besar." "Benarkah?" "Iya, benar. 5 keluarga besar itu terdiri dari klan Nango, klan Murong, klan Huangfu, keluarga Sichuan Tang, dan keluarga Sadongyu." Mendengar yang dikatakan Jin Diop, Ling Hojiong kaget dan menanyakannya, "Kakak, apa yang baru saja kau katakan? Mana klan Jegal dan kenapa malah diganti menjadi keluarga Sadongyu?" "Ah, kalau dipikir-pikir sih kan ada keturunan-keturunannya, Nona Jegalwu." "Nah, itu klan Jegal. Kemungkinan mereka semua sudah mati, bukan?" Mendengar yang dikatakan Jun Diop membuat Ling Hojiong lagi-lagi kaget. Ia berpikir, meskipun sudah berkurang, tetapi mana mungkin bagian dari klan Jegal sudah mati.
Ia kemudian menanyakannya, "Kenapa kau mengatakan mereka sudah mati? Aliansi Ortodoks kemungkinan memusnahkan mereka tepat setelah mereka diasingkan. Bukankah mereka bagian dari sekte Ortodoks?" John Diop kembali mengatakan bahwa para anggota jegal telah bersekongkol dengan Dong Fai Bobai. Dong Fai Bobai yang berada di tubuh Ling Hojiong sangat terkejut. Ia juga mempertanyakan, kalau bagian dari klan jegal telah mati, lalu bagaimana dengan Haiwon? Di tempat yang berbeda, di kediaman Institut Sekti Menghu, mengetahui keadaan sekti yang kosong, seseorang menyelinap masuk ke dalam sebuah ruangan dan ternyata adalah Cheung Yu. Dalam pikirannya berkata, "Aku tidak bisa memaafkanmu, Ling Hojiong dan Sekti Monhu.